Bab 450, menekan semua orang. Kematian Baiyu menyebabkan sekitar istana Kaisar Manusia menjadi sunyi senyap. Para pembudidaya yang menonton dari jauh terkejut ketika mereka melihat semuanya dengan tidak percaya. Dia terlalu buas. Pria itu bahkan tidak peduli dengan ancaman seorang Sealer. Meskipun dia telah menyinggung Sekte Abadi dan Buddhis, penerus Divine Phoenix Island masih berani dan tegas dalam pembunuhannya, mengalahkan dua pewaris iblis dengan dominasi total. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan memberi mereka alasan untuk menyerang, itu berarti dia tidak takut dengan serangan gabungan dari semua teladan dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Kaisar adalah eksistensi terkuat di daratan Tianhuang dan memiliki pengaruh yang luar biasa. Setiap kultivator yang hadir saat ini, termasuk Sealer, tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seorang kaisar sebelumnya. Namun, pada saat ini, pikiran yang sama melintas di benak semua orang. Kembali ketika para kaisar berada di ranah yayasan pendirian, ini, seharusnya seperti apa mereka. Ini sudah berakhir. Hatinya tenggelam. Dengan kematian Baiyu, sekarang tidak ada jalan kembali dan Su Zimo akan menghadapi Sealer yang marah. Meskipun dia mendekati akhir hidupnya, bagaimanapun juga dia masih seorang inti emas. Banyak teladan dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan dan belas kasihan. Tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka untuk bergerak. Sealer Sekte Zenith yang baru saja memasuki medan perang sudah lebih dari cukup untuk membunuh Su Zimo. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia melihat pria tua berjubah darah yang masuk. Ki iblis merah yang mengelilinginya tidak berkurang dan matanya bersinar dengan ganas. Aku tidak peduli siapa dirimu. Pria tua berjubah darah itu memelototi Su Zimo dengan niat membunuh yang berat saat auranya naik. Aku akan membunuhmu sekarang. Sebelum dia selesai dengan pernyataannya, sebuah pedang muncul di tangan lelaki tua berjubah darah itu. Berdebur. Meskipun itu hanya senjata roh tingkat tertinggi, ditambah dengan kekuatan inti emas, sinar pedang yang penuh dengan ki darah tiba di hadapan Su Zimo secara instan. Aduh! Suara hantu meratap bisa terdengar. Seolah-olah gunung mayat yang mengerikan dan lautan darah telah muncul tepat di depan Su Zimo. Saat berikutnya, yang mengejutkan semua orang, Su Zimo benar-benar mengambil langkah maju. Mencengkeram tinju kanannya, dia meninju dengan keras ke arah pedang yang masuk. Dia benar-benar tidak tahu batasnya. Tidak ada pilihan. Lagi pula tidak ada waktu baginya untuk mundur. Dia mungkin juga menghadapi serangan itu dan mati dengan kematian yang sedikit lebih bermartabat. Petik 2. Paragon mencibir. Iblis Ji memalingkan kepalanya, seolah-olah dia tidak tahan untuk terus menonton. Ledakan. Tinju dan pedang bertabrakan, mengeluarkan ledakan keras. Semua orang terpaku di tempat ketika mereka melihat apa yang terjadi dengan sangat tidak percaya. Adegan berdarah yang dibayangkan semua orang tidak dimainkan. Tinju kanan Su Zimo tidak terpotong menjadi dua setelah bertemu dengan tebasan. Setelah jeda singkat, Su Zimo mendengus tumpul dan memuntahkan seteguk darah. Dia dikirim terbang dan mendarat di tanah yang jauh, berdiri tanpa bergerak saat ki iblis merah di sekitarnya menghilang secara bertahap. Pada saat yang sama, beberapa retakan mengerikan muncul di belakang lelaki tua berjubah darah itu. Seolah-olah kehampaan sedang dicabik-cabik saat angin dingin bertiup. Air mata dimensi. Mata lelaki tua berjubah darah itu redup. Itulah nasib seorang Sealer. Karena mereka melanggar aturan medan perang kuno, mereka harus dihukum. Namun, dia tidak menyesal karena dia bisa membunuh Su Zimo. Meskipun Su Zimo berhasil bertahan melawan ketajaman pedang roh, lelaki tua berjubah darah itu percaya bahwa tidak mungkin seorang penggarap pendirian Yayasan Tujuh Meridian dapat menahan kekuatan inti emas. Kekuatan hisap yang kuat tiba. Pria tua berjubah darah itu ditarik ke dalam sobekan dimensional secara tak terkendali dan bekas luka darah muncul di wajahnya, dia akan dicabik-cabik oleh dimensi itu. Tiba-tiba, Su Zimo yang awalnya tergeletak di tanah bergerak, terbatuk dan bangkit. Dia tidak mati. Orang tua berjubah darah itu gelisah dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Mulutnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Saat berikutnya, dengan ledakan, dia menghilang sepenuhnya, berubah menjadi kabut darah tanpa mayat yang tersisa. Sesaat kemudian, air mata dalam kehampaan tertutup secara bertahap. Mad Blade milik Divine Phoenix Island benar-benar menakutkan. Bahkan serangan penuh seorang Sealer tidak bisa membunuhnya. Kurasa dia tidak jauh dari kematian. Saya rasa organnya harus dipecah dan dia seharusnya tidak hidup lama. Bagaimana dia bisa bertahan melawan serangan itu dengan tangan kosong? Aku tidak yakin. Jika Su Zimo menggunakan senjata roh pertahanan apapun, telapak tangannya akan bersinar dengan cahaya pola rohnya. Namun, ketika kedua belah pihak bentrok,
semua orang melihat Suzimo dengan tangan kosong. Alasan mengapa dia bisa bertahan melawan pedang inti emas adalah karena telapak tulang darahnya. Jika dia menerima serangan dengan tangan kirinya, lengan kiri Suzimo akan lumpuh setelah tebasan. Namun, meskipun telapak tulang darah bisa bertahan melawan ketajaman senjata roh, itu tidak bisa memblokir kekuatan inti emas sepenuhnya. Kekuatan semacam itu memusnahkan untuk penggarap pendirian yayasan. Namun, fisik Suzimo terlalu kuat dan kemampuan regenerasinya sangat mengejutkan. Dia memiliki tubuh yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas berdarah murni. Meskipun organ-organnya terguncang dan dia memuntahkan seteguk darah, luka-luka Suzimo sebagian besar sudah pulih dalam beberapa napas. Siler belaka tidak cukup untuk melukai fondasi siler. Suara langkah kaki berdesir saat beberapa sosok berkumpul di sekitar Suzimo sekali lagi. Kali ini, selain 8 teladan Sekte Abadi dan Buddhis, bahkan 3 ahli waris iblis yang tersisa dari Sekte Iblis telah mendekat. Mereka semua memelototi Suzimo dengan dingin, mencabut senjata mereka dengan niat membunuh di wajah mereka. Terlepas dari Iblis Ji, semua teladan siap untuk bergabung untuk membunuh Suzimo. Mereka ingin mengambil nyawanya saat dia dalam kondisi terlemahnya. Namun, semua paragon itu salah tentang satu hal. Suzimo tidak terluka parah seperti yang mereka bayangkan. Cedera kecil itu hampir tidak berarti baginya. Lebih jauh lagi, serangan dari Siler yang digabungkan dengan aliansi paragon dari Sekte Abadi, Buddhis, dan Iblis telah benar-benar memicu naluri liar Suzimo. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia kultivasi. Paragon Sekte besar telah membentuk aliansi dan banyak dari mereka memiliki Silers dari Sekte mereka yang mendukung mereka. Namun, Suzimo sendirian tanpa bantuan atau Siler untuk melindunginya. Namun, semakin banyak yang terjadi, semakin dia ingin bertarung. Dia percaya bahwa apa yang Dai Yue berikan kepadanya tidak kalah dengan keterampilan rahasia Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Dia percaya bahwa bahkan jika paragon bergabung, mereka tidak akan bisa menjatuhkannya. Dia percaya bahwa bahkan tanpa dukungan sekte besar, dia bisa menembus segalanya dan mencapai puncak. Fufu. Suzimo tertawa dan mengamati sekelilingnya dengan niat bertarung yang hebat. Matanya dipenuhi dengan kilatan iblis saat dia berkata perlahan, baiklah, baiklah. Karena kalian ingin bergabung, aku harus menekan kalian semua. Sampah. Hang Qiuyu dari Sword Sect mencibir, Mad Blade, kamu tidak perlu memasang muka. Aku tidak percaya kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung setelah menerima serangan penuh dari seorang Siler. Sangguan Yu dari Cloud Rain Sekte membuka kipas lipatnya dan berkata dengan sinis, Mad Blade, kamu iblis. Bahkan jika Sekte Abadi, Buddhis, dan Iblis bergandengan tangan, kami bekerja sama untuk mengalahkan ras varian dan keadilan yang tepat untuk surga. Petik 2. Betul sekali. Ao Yuxiao berkata dengan muram, karena kita bukan dari ras yang sama, kamu pasti menyimpan niat jahat. Binatang buas sepertimu adalah sesuatu yang harus dibunuh. Bab 451, tak terkalahkan. Dia tak terkalahkan. Hehe, aku binatang buas dan kamu ingin membunuhku. Ki darah Suzimo berkumpul dan meledak, menyebabkan ki iblis merah melonjak ke udara. Dia memelototi Ao Yuxiao dengan dingin sebelum menyeringai dan menggonggong dengan dingin, aku akan membunuhmu dulu. Varian ras. Menegakkan keadilan untuk surga, itu tidak lain hanyalah alasan. Bahkan jika Suzimo tidak mengambil bentuk iblisnya, paragon dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis akan tetap membentuk aliansi dan membunuhnya. Siapa yang tidak tergoda dengan warisan kaisar manusia tepat di depan mereka? Tidak ada yang namanya keadilan dan keadilan di dunia kultivasi, itu terlalu umum untuk melihat orang membunuh orang lain untuk mencuri harta mereka. Ini adalah dunia yang kejam yang mematuhi hukum rimba. Mirip dengan pegunungan Changlang, itu adalah survival of the fittest. Tangan setiap pembudidaya ternoda dengan darah yang tak ada habisnya. Semakin tinggi alam kultivasi seseorang, semakin banyak mayat yang akan ditumpuk di bawah kaki mereka. Ledakan. Suzimo menginjak tanah dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempat dan berlari menuju Ao Yuxiao. Itu terlalu cepat. Serangkaian bayangan terbentuk dalam kehampaan. Ekspresi Ao Yuxiao berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, aura jahat yang menyesakkan telah mencapai dia. Sosok perkasa tiba di hadapannya, diselimuti ki iblis merah. Mata itu sangat terang dan bersinar dengan kilatan iblis yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ki ungu yang mengelilingi Ao Yuxiao terkorosi oleh ki iblis yang tebal, meleleh dengan cepat seperti cara salju bereaksi terhadap terik matahari. Mengembun. Menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghindar, Ao Yuxiao meraung dan menghancurkan jimat pelindungnya sambil menyulap segel tangan, menyebabkan ki roh di udara mendidih.
Spirit Ki dan Ki ungunya terjalin, mengembun menjadi pedang panjang dengan Ki ungu yang melonjak di depan Ao Yuxiao. Itu menunjukkan ujungnya yang tajam dan menembak ke arah Su Zimo. Hancurkan! Mendekat, Su Zimo berteriak dan mengayunkan lengannya. Tinjunya dipenuhi dengan pembuluh darah hijau dan dagingnya dibanjiri darah, mengembang dengan cepat saat turun seperti anjing laut raksasa. Ledakan! Segel raksasa itu bertabrakan dengan pedang ungu dan mengeluarkan ledakan keras yang memekakkan telinga. Pedang ungu itu hancur oleh satu pukulan dari Su Zimo. Ao Yuxiao bergidik dan meludahkan seteguk darah, terhuyung mundur. Sebelum dia bisa mengatur napasnya, penglihatannya menjadi hitam dan kepalan tangan yang berubah menjadi segel itu hancur sekali lagi dengan keganasan yang tak ada habisnya. Pukulan kedua telah tiba. Jepret. Jimat pelindung itu seperti kertas melawan bentuk iblis Su Zimo, hancur seketika melawan pukulannya. Uff! Segera setelah itu, pukulan itu turun dan menghantam kepala Ao Yuxiao, menghancurkannya. Paragon Sekte Cakrawala Ungu sudah mati. Para sealer yang menonton dari batas luar istana Kaisar Manusia tercengang, apalagi para pembudidaya yang menonton dari jauh. Itu adalah penggarap pendirian Yayasan 8 Meridian. Dia tidak bisa bertahan 3 langkah melawan penerus Divine Phoenix Island dan terbunuh dalam 2 pukulan. Terlebih lagi, sebelum itu, orang itu baru saja mendapat pukulan keras dari seorang sealer dan terluka parah. Bagaimana dia bisa menghasilkan kekuatan yang mengerikan seperti itu? Jepret. Sebuah petir turun ke kepala Su Zimo. Mata penerus Zephyr Thunder Palace menyala saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu tidak akan bertahan lama sekarang karena kamu dikejutkan oleh keterampilan rahasia Zephyr Thunder Palace. Biasanya, kekuatan guntur adalah yang paling efektif dalam melawan iblis dan makhluk jahat. Sangat disayangkan bahwa garis keturunan Su Zimo juga memiliki kekuatan guntur. Ketika keterampilan rahasia Istana Guntur Zephyr melonjak ke tubuh Su Zimo, itu dimakan oleh garis keturunannya dan ki darahnya bahkan naik karena itu. Berdebur. Sebelum penerus Zephyr Thunder Palace bisa selesai tertawa, sosok Su Zimo melintas dan dia tiba di hadapan yang pertama hampir seketika. Orang itu ketakutan dan sangat pucat. Bahkan jika seseorang tidak terluka parah setelah terkena skill rahasia Zephyr Thunder Palace, mereka harus dilumpuhkan oleh efek guntur. Dia belum pernah menemukan seseorang seperti Su Zimo yang masih begitu kuat setelah disambar petir, dia sama sekali tidak terpengaruh. Rekan Taois, selamatkan aku. Orang itu menjerit dan dengan cepat mengeluarkan cermin dari tas penyimpanannya. Menyuntikkan energi roh ke dalamnya, itu meluas seketika dan dia memegang cermin yang bergelombang dan berderak dengan kilat di depannya. Ledakan. Su Zimo meninju cermin. Retakan, retakan, retakan. Seketika, kilat menghilang saat retakan terbentuk di cermin. Lengan orang itu benar-benar patah dan dia dikirim terbang dengan kekuatan yang luar biasa, menabrak sekeliling istana Kaisar Manusia. Darah mengalir keluar terus-menerus dari mulutnya dan dia sudah pingsan. Saat Su Zimo hendak mendekat dan membunuh orang itu, paragon lainnya tiba. Keahlian rahasia lembah Snowdrift, pedang terbang Chaos Essence Sek, staf berlian Biksu Jue Chen, pedang mengejutkan Hang Qiuyu. Seni roh memenuhi langit, pedang Ki melesat kemana-mana dan jimat gemerlap yang memesona semuanya terbang ke arah Su Zimo seperti hujan deras, hampir menelannya. Mengingat keadaannya, Su Zimo masih tenang dan matanya bersinar dengan kilatan yang dalam. Mengandalkan persepsi rohnya yang luar biasa, Su Zimo menggerakkan serangan-serangan intens dengan cepat dengan teknik gerakan gesit. Untuk menghindari serangan, tubuh Su Zimo akan berkerut ke tingkat yang aneh dari waktu ke waktu, itu jauh melampaui apa yang diketahui oleh para teladan. Dalam sekejap, Su Zimo menyerbu di depan penerus Clearwind Temple dan meninju dada yang terakhir. Penerus Clearwind Temple sudah mati. Saat paragon ini ditutup oleh Su Zimo, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Setelah mengambil bentuk iblisnya, ledakan kecepatan dan kekuatan dari Su Zimo terlalu menakutkan dan dia mampu menyapu musuh kuat dari ranah Yayasan Pendirian. Keterampilan rahasia, Iblis Ilusi. Pewaris Ilusion Finchult berteriak pelan dan mengulurkan telapak tangannya, menggerakkan jari-jarinya di depan mata Su Zimo. Mereka bergerak secara misterius dalam ritme, memainkan gambar yang tampak ilusi. Keahlian rahasia Ilusion Finchult dapat mengeluarkan pikiran jahat dalam pikiran seorang kultivator, menyebabkan mereka membentuk iblis mental yang tidak dapat mereka hindari sebelum akhirnya berubah menjadi iblis sendiri. Namun, sangat disayangkan bahwa tatapan Su Zimo seperti pisau dan pikirannya tegas, dia tidak bisa tergoda sama sekali. Di matanya, metode pewaris Ilusion Finchult mirip dengan permainan anak-anak yang tidak berharga. Keterampilan rahasia omong kosong apa itu? Sungguh memalukan. Sambil menekuk lututnya, Su Zimo menerobos semua ilusi dan menghantam tepat ke dada pewaris Ilusion Finchult.
Tubuh pewaris ilusion Vinchult meledak ke bagian yang berbeda di udara, jatuh sebagai daging berlumuran darah dan memenuhi udara dengan aroma darah. Mati. Pang Yue memegang tombak besinya dan meledak dengan kekuatan garis keturunannya. Energi roh melonjak di 8 meridian rohnya dan kekuatannya mencapai batasnya saat dia menembus kepala Su Zimo. Nyah. Berteriak keras, Su Zimo tiba-tiba berbalik dan membalas dengan pukulan. Tangan kanannya yang berisi telapak tulang darah bertabrakan dengan tombak besi hitam seperti kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Pang Yue bisa merasakan sejumlah besar kekuatan melonjak melalui tombaknya yang tidak mungkin untuk dipertahankan. Ada jeda sesaat. Seketika, darah mengalir dari wajah Pang Yue saat dia berteriak kesakitan. Telapak tangannya terbelah dengan darah menyembur keluar dan tombak besi hitamnya terlempar dengan pukulan Su Zimo. Tombak itu melesat ke arah Sangguan Yu dari Cloud Rain Sect yang sedang menyerang. Sangguan Yu membuka kipas lipatnya dan ekspresinya berubah saat melakukan kontak dengan tombak. Seketika, dia memutar tubuhnya, berusaha menghindari tombak yang masuk. Meskipun tombak itu hanya terbang karena pukulan Su Zimo, kekuatan yang dimilikinya masih merupakan sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh Sangguan Yu. Meskipun dia berhasil menghindari kerusakan fatal, bahunya masih tertusuk oleh tombak, memperlihatkan lubang sebesar kepalan tangan dengan tulang yang mengelilingi area itu hancur berkeping-keping. Lengan Pang Yue gemetar tak terkendali dan jatuh lemas ke kedua sisi. Dengan auranya yang benar-benar hilang, dia melarikan diri sambil bergumam dengan suara bergetar, tak terkalahkan. Dia tak terkalahkan. Bahkan pewaris iblis yang paling lapar dan liar dari istana Tuan harus sujud di hadapan Su Zimo. Bab 452, nomor 1 di bawah inti emas. Tak terkalahkan. Semua pembudidaya yang menonton dari jauh memiliki ketidakpercayaan di mata mereka dan mulut mereka ternganga untuk waktu yang lama. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, pria ini sendirian menekan paragon dari Sekte Abadi, Buddhis, dan Iblis. Keagungannya mungkin sebanding dengan Kaisar kuno. Para Sealer sangat marah saat mereka bergerak satu demi satu. Mendekati istana Kaisar manusia, ekspresi mereka sangat marah dan aura mereka naik tanpa henti. Semua orang salah memperhitungkan situasinya. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa dia masih bisa menghasilkan kekuatan tempur yang mengerikan meskipun diserang oleh serangan bertenaga penuh dari Sealer Sekte Zenith. Meskipun pertempuran melawan paragon dari Sekte Abadi, Buddhis dan Iblis terdengar lambat pada narasi, semuanya terjadi dalam 10 napas. Pada saat mereka bereaksi, beberapa paragon sudah mati di tempat dan setengah dari mereka terluka parah. Kerugiannya sangat besar dan sudah terlambat untuk menyesal. Di medan perang, sebuah pedang menyerang dengan cara yang mengejutkan, memancarkan niat membunuh yang mengerikan dengan kecepatan yang sangat cepat yang hampir seketika. Su Zimo baru saja meninju Pang Yue dengan tangan kanannya dan tidak dapat menariknya kembali tepat waktu. Karena itu, dia hanya bisa meraih pedang yang masuk dengan tangan kirinya. Hang Qiuyu sudah lama menyadari ada yang aneh dengan tangan kanan Su Zimo. Itu tidak bisa dihancurkan dan bahkan bisa bertahan melawan senjata roh yang sempurna dan serangan kekuatan penuh dari Sealer. Sebelumnya, ketika Su Zimo menggunakan tangan kanannya untuk menangkis tombak besar Pang Yue, itu adalah konfirmasi lebih lanjut dari teori Hang Qiuyu. Itulah alasan mengapa dia menunggu sampai saat ini untuk menyerang dari sisi kiri, dia ingin menghindari tangan kanan Su Zimo. Pedang yang mengejutkan adalah senjata roh tingkat sempurna. Hang Qiuyu menolak untuk percaya bahwa tubuh seorang penggarap pendirian yayasan dapat bertahan melawan ujung senjata roh yang sempurna. Bahkan tubuh binatang buas berdarah murni tidak bisa mencapai tingkat seperti itu. Namun, tidak mungkin dia tahu bahwa bahkan binatang buas berdarah murni pun harus menghindar dari Su Zimo dalam wujud iblisnya. Ketika dia melihat Su Zimo mengulurkan tangan kirinya, mata Hang Qiuyu bersinar dengan kilatan gila saat dia berkata dengan dingin, tangan kirimu adalah milikku. Su Zimo mencibir. Dia mencengkeram pedang mengejutkan dengan telapak tangan kirinya secara langsung dan pedang itu mengeluarkan aura dingin yang menyeramkan. Seketika, ki pedang meledak dan 5 pola roh bersinar tanpa henti. Berdengung, berdengung, pedang ki melesat ke sekeliling dan kilatan darah muncul. Serangkaian luka muncul di tangan kiri Su Zimo. Namun, dengan gelombang ki iblisnya, luka itu menunjukkan tanda-tanda pemulihan saat itu muncul. Setelah melihat itu, pupil mata Hang Qiuyu mengerut. Sungguh kemampuan generasi yang kuat. Saat berikutnya, dia menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Setelah pedang mengejutkannya digenggam oleh tangan Su Zimo, tidak hanya gagal untuk mengiris tangannya, itu bahkan dibatasi dengan kecepatannya yang melambat. Akhirnya, itu berhenti 1 inci dari kepala Su Zimo.
Hang Qiuyu menyalurkan garis keturunannya dan matanya memerah saat dia mengedarkan energi roh secara fanatik. Faktanya, dantiannya sudah berdenyut-denyut kesakitan dan lengannya gemetar, dia jelas berada di batas kekuatannya. Selama dia bisa bergerak 1 inci lagi, dia bisa menembus kepala Su Zimo. Namun, pedang yang mengejutkan menolak untuk mengalah di telapak tangan Su Zimo. Hang Qiuyu dapat dengan jelas melihat bahwa pedang kagetnya telah berhasil memotong telapak tangan Su Zimo dan darah mengalir kemana-mana. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan gerakan lamban yang disebabkan oleh bilah pedang yang menembus daging dan tulang Su Zimo. Namun, semua usahanya sia-sia karena perbedaan inci itu. Saat Ki Iblis Merah melonjak, ki pedang di sekitar bilah tidak lagi sekuat dan setajam sebelumnya karena perlahan dibatasi dan ditelan. Darah Su Zimo tumpah ke pedang yang mengejutkan. Cahaya roh pada pedang berangsur-angsur meredup, seolah-olah sedang terkorosi oleh semacam kekuatan. Set, mata Hang Qiuyu dipenuhi ketakutan ketika dia melihat darah di pedang mengagetkannya. Tidak ada yang bisa memahami ketakutan yang dia rasakan saat itu. Garis keturunan macam apa yang dimiliki pria ini sehingga dia bahkan mampu menekan cahaya roh dari senjata roh yang sempurna. Apa yang tersirat dari semua yang ada di hadapannya? Itu berarti jika senjata roh yang sempurna direndam dalam darah pria itu akan hancur tak lama lagi. Ada banyak legenda di dunia kultivasi. Dalam manual kuno Sekte Pedang, ada pernyataan yang mencatat bahwa setetes darah dari seorang abadi lebih dari cukup untuk menghancurkan gunung, terowongan melalui kekosongan dan membunuh sosok perkasa kuno. Secara alami, Hang Qiuyu tidak memikirkan legenda itu. Bahkan jika mereka abadi, bisakah garis keturunan mereka memiliki kekuatan yang menakutkan dan berlebihan? Pada saat ini, Hang Qiuyu menyadari bahwa garis keturunan seseorang dapat benar-benar dikembangkan ke tingkat itu. Orang di hadapannya hanya berada di ranah yayasan pendirian, namun garis keturunannya sudah sekuat ini. Jika dia benar-benar menjadi sosok yang perkasa, patriark atau keabadian legenda, setetes darahnya akan benar-benar cukup untuk menghancurkan sekelompok makhluk hidup. Saat ini, pedang mengejutkan bahkan tidak berada dalam kendali Hang Qiuyu, apalagi mampu melumpuhkan telapak tangan pria itu. Setelah dinodai oleh darah Su Zimo, Hang Qiuyu dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara dia dan pedang yang mengejutkan semakin redup dan terancam putus kapan saja. Amitabha, Biksu Jue Chen memegang tongkat berliannya dan bersinar dengan kilau kemasan. Matanya terbakar seperti obor dan dia sudah tiba, memancarkan kekuatan yang tidak dapat diganggu-gugat. Setan, aku di sini untuk memurnikanmu. Kamu tidak memenuhi syarat. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat tangan kanannya yang sekarang bebas berubah menjadi kepalan tangan sekali lagi dan menyambut staf berlian yang datang dengan ganas. Bang! Bergetar keras, telapak tangan Biksu Jue Chen terbelah dan staf berliannya terlempar. Mencengkeram pedang mengejutkan dengan tangan kirinya, Su Zimo mengambil langkah besar dengan kaki kanannya dan mencondongkan tubuh. Sebelum Biksu Jue Chen bisa bereaksi, sesosok tubuh menabrak dadanya, bersandar padanya. Mata Biksu Jue Chen melebar. Kekuatan mengerikan melonjak ke tubuhnya melalui pihak lain dan seketika, pikiran Biksu Jue Chen menjadi kosong dan dia terlempar. Bang! Mendarat dengan berat di tanah, dia meludahkan seteguk darah dan tatapannya redup. Jimat pelindungnya dan penghalang emas yang dia ciptakan melalui sutra intan semuanya hancur juga. Serangkaian luka muncul padat di wajahnya dengan cara yang menakutkan. Dagingnya robek. Dia tidak mati. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Setelah dia mengambil bentuk iblisnya dan kekuatannya meningkat secara eksponensial, bersandar itu seharusnya sudah cukup untuk membunuh 10 Biksu Jue Chen. Mengalihkan pandangannya, Su Zimo melihat kasaya emas yang dikenakan oleh Biksu Jue Chen dan dia langsung mengerti. Kasaya emas itu pastilah senjata roh pertahanan yang sangat kuat. Kalau tidak, bahkan tubuh berliannya yang tidak bisa dihancurkan akan dihancurkan menjadi kabut darah. Berjuang untuk berdiri, tidak ada aura yang tersisa di sekitar Biksu Jue Chen saat dia terhuyung-huyung untuk melarikan diri seperti anjing yang menyedihkan. Hahaha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan menatap pemandangan belakang Biksu Jue Chen yang melarikan diri sambil berteriak, kamu ingin memurnikanku dengan keterampilan itu. Kembali dan berkultivasi selama 10 tahun lagi. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, kaki Biksu Jue Chen lemas dan dia hampir jatuh. Sebagai penerus biara intan dan teladan Sekte Buddha, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dipenuhi dengan kemarahan dan benar-benar dipermalukan, Biksu Jue Chen begitu terpendam dan kesal sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dadanya jauh lebih lega setelah dia memuntahkan seteguk darah dan dia meratap dalam-dalam. Pria itu mungkin tak terkalahkan di antara ranah yayasan pendirian. Pada saat itu,
Semua orang menyadari bahwa setelah pertempuran ini, selama penerus Divine Phoenix Island bertahan, dia akan menjadi orang nomor satu di bawah ranah inti emas. Bab 453, Paragon Mati Lainnya. Pertempuran belum berakhir. Sementara Suzimo mengirim Biksu Jue Chen terbang, dia masih menggenggam pedang mengejutkan dengan tangan kirinya dan melawan Hang Qiuyu. 4 paragon yang tersisa menyerang pada saat yang sama. Ling Han dari Snowdrift Valley meledak dengan keterampilan rahasianya. Chen Yizi dari Chaos Essence Sect mengirim pedang terbangnya ke depan dari kejauhan, tidak berani mendekat. Penerus Wisdom Monastery menghentakkan kakinya ke tanah dan mendekat, menyulap serangkaian bayangan dengan kedua tangan saat dia melepaskan skill rahasia pamungkas, Wisdom Palm Strike. Wisdom Palm Strike memiliki kekuatan untuk menyerang objek melalui media. Jika itu mendarat di tubuh seseorang, meskipun tidak ada luka yang muncul di permukaan, organ orang itu akan pecah, itu sangat kuat. Bahkan Biksu Jue Chen yang mengolah Sutra Intan tidak berani menghadapi Wisdom Palm Strike secara langsung. Berputar-putar seperti helikopter, bayangan telapak tangan itu kacau dan sulit untuk mengidentifikasi yang asli. Pergi. Penerus biara tanpa bentuk mengeluarkan mangkuk sedekah tembaga dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang mempesona yang suci dan tanpa cacat. Mangkuk sedekah tembaga miring ke bawah dan cahaya surgawi mengalir ke bawah menuju kepala Suzimo dengan nyanyian kitab suci oleh penerusnya. Keempat paragon menyerang pada saat yang sama tetapi Suzimo hanya memiliki tangan kanannya. Pedang terbang Chen Yizi milik Chaos Essence Sect adalah yang pertama tiba dan Suzimo meraihnya dengan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Segel es. Suara itu sedingin es saat suhu di sekitarnya turun. Suzimo mulai membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan ki iblis merah yang mengelilinginya membeku dengan lapisan es. Embun beku menyegel energi roh dan ki darah. Pada saat yang sama, mangkuk sedekah tembaga tiba di atas kepala Suzimo dan turun perlahan dengan kekuatan yang menakutkan, seolah ingin menahannya di dalamnya. Penerus Wisdom Monastery mendekat, melepaskan serangkaian bayangan dari telapak tangannya. Suzimo mencengkeram pedang mengejutkan dengan tangan kirinya sambil menahan pedang terbang Chen Yizi dengan tangan kanannya, dia tidak punya tangan lagi untuk dicadangkan. Ditambah dengan keterampilan rahasia lembah Snowdrift dan turunnya mangkuk sedekah tembaga biara tanpa bentuk, kekuatan ledakan gabungan dari berbagai sumber membatasi posisinya, tidak dapat bergerak sama sekali. Bang! 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 10 serangan telapak tangan berturut-turut mendarat di tubuh Suzimo. Dengan setiap serangan telapak tangan, tubuh Suzimo akan bergidik sekali saat darah mengalir dari sudut bibirnya. Semua paragon terkejut saat melihat itu. Penerus Divine Phoenix Island akhirnya terluka pada titik pertempuran ini. Segera setelah itu, Hang Qiuyu dan yang lainnya menemukan bahwa meskipun demikian, orang itu tetap tegak dan menolak untuk turun. Sebaliknya, rasa dingin di matanya semakin meningkat. Itu bahkan tidak cukup untuk membunuhnya. Penerus Wisdom Monastery akhirnya mengalami ketakutan yang sama yang dirasakan oleh Biksu Jue Chen dan yang lainnya. Orang itu mengalami lebih dari 10 teguran telapak tangan kebijaksanaan begitu saja. Jika itu orang lain, organ mereka akan meledak sejak lama dengan serangan telapak tangan. Namun, pria ini sepertinya baik-baik saja dan tatapannya tajam seperti biasa. Di antara teknik tempering tubuh, bahkan yang terkuat dari ras manusia, seseorang hanya bisa menukar darah paling banyak melalui sumsum mereka, sulit bagi mereka untuk mengolah organ. Namun, mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness berspesialisasi dalam mengolah organ. Organ Suzimo bahkan lebih kuat dari kebanyakan binatang buas berdarah murni. Kalau tidak mungkin dia memiliki stamina yang menakutkan untuk bertarung sampai sekarang. Setelah bertahan lebih dari 10 teguran telapak tangan kebijaksanaan, organ tubuh Suzimo hanya terguncang, tetapi fondasinya tidak terluka. Turun. Penerus biara tanpa bentuk berteriak dan menggeser tangan dan jarinya dengan cepat, menyulap seni roh yang menembakkan sinar cahaya roh ke dalam mangkuk sedekah tembaga. Mangkuk sedekah tembaga mengembang dengan cepat dan turun. Hang Qiuyu tidak punya pilihan lain selain melepaskan cengkeramannya dan meninggalkan pedang mengejutkannya. Dalam sekejap mata, mangkuk sedekah tembaga yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan menelan Suzimo dan menguncinya ke tanah. Apakah itu sudah berakhir? Setelah melihat itu, para sealer yang bergegas perlahan-lahan melambat. Amitabha, penerus biara tanpa bentuk melantunkan proklamasi Buddhis dan berjalan menuju mangkuk sedekah tembaga yang sekarang setinggi manusia, berkata dengan suara yang dalam, "Rekan Taois, jangan khawatir. Yang diperlukan hanyalah waktu untuk membakar satu dupa bagi siapapun yang memasuki mangkuk sedekah tembaga saya, bahkan binatang buas berdarah murni, untuk melebur menjadi genangan air dan mati."
Paragon menghela nafas lega dan ekspresi mereka menjadi sangat rileks. Sesampainya di depan mangkuk sedekah tembaga, penerus biara tanpa bentuk menundukkan kepalanya dengan ekspresi bermartabat sambil terus-menerus melantunkan, menyebabkan cahaya di sekitar mangkuk sedekah bersinar semakin terang. Tiba-tiba, perubahan terjadi. Ledakan. Ledakan raksasa terdengar dari dalam mangkuk sedekah tembaga. Hang Qiuyu dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka melihat ke arah mangkuk sedekah tembaga, pupil mereka mengerut. Sebuah penyok besar seukuran kepalan tangan muncul di dinding mangkuk sedekah tembaga. Kekuatan mengerikan macam apa yang dia miliki untuk bisa membuat penyok seukuran kepalan tangan pada senjata roh sekte Buddhis. Cahaya keemasan di sekitar mangkuk sedekah tembaga meredup secara signifikan. Bang, bang, bang. Sebelum semua orang bisa mencapainya, serangkaian suara meledak seperti tetesan hujan saat penyok seukuran kepalan tangan muncul di sekitar mangkuk sedekah tembaga satu demi satu. Ada jeda sesaat. Aura yang sangat berbahaya dipancarkan dari dalam mangkuk sedekah tembaga. Cepat, mundur. Biksu tua dari biara tanpa bentuk berteriak. Ledakan. Ada suara memekakkan telinga yang mengguncang gunung dan bumi. Mangkuk sedekah tembaga raksasa di depan mereka meledak menjadi pecahan yang terbang ke segala arah dengan gelombang kejut yang sangat besar. Sosok tinggi dan perkasa muncul di depan mata semua orang sekali lagi. Diselimuti dengan ki iblis, mata iblisnya bersinar dengan kilatan dingin dan dia memiliki aura yang sangat kuat. Orang pertama yang menderita adalah penerus biara tanpa bentuk yang paling dekat dengan mangkuk sedekah tembaga. Dikirim terbang oleh dampaknya, dia tertusuk oleh pecahan mangkuk sedekah dan mati di tempat. Suzimo melemparkan pedang mengejutkan yang ada di tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat dan seketika, pedang itu tiba di depan Ling Han dari lembah Snowdrift. Mengembun. Ling Han terkejut dan menyulap cermin roh es di depannya yang dipenuhi dengan niat dingin. Ledakan. Pedang yang mengejutkan itu bertabrakan dengan keras pada cermin roh beku. Setelah jeda sesaat, serangkaian retakan muncul di cermin roh. Dalam sekejap mata, itu menyebar kemana-mana dan hancur. Ling Han jatuh ke samping, batuk darah segar tanpa henti. Meskipun itu hanya serangan sederhana, itu memiliki kekuatan mengerikan yang dihasilkan Suzimo setelah mengambil bentuk iblisnya, menyebabkan Ling Han terluka parah. Bang! Dengan tamparan backhand, Suzimo melepaskan jurus pembunuhan dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, The Ground Rupture Palm, dan bertabrakan dengan hebat terhadap penerus Wisdom Palm Strikers of Wisdom Monastery. Mata penerusnya membelalak kaget. Dia merasakan kekuatan robekan yang sangat menakutkan yang melonjak, mengancam akan menciptakan jurang di tanah. Bersin. Kabut darah menyembur keluar. Daging di lengan penerus Wisdom Monastery terkoyak dan tulangnya benar-benar patah saat dia terbang. Dalam sekejap mata, seorang teladan mati dan dua lagi harus meninggalkan pertempuran. Tatapan Suzimo beralih ke Chen Yizi dari Chaos Essence Sect, melemparkan pedang terbang di tangannya ke arah Chen Yizi. Pedang itu melesat di udara dan tiba seketika. Tidak mungkin Chen Yizi berani menerima serangan itu saat dia menggeser langkahnya, ingin menghindar ke samping. Tanpa diduga, penglihatan Chen Yizi kabur dan sosok tinggi telah tiba di depannya, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia tiba hampir bersamaan dengan pedang. Seberapa cepat? Kelopak mata Chen Yizi berkedut dengan gila. Ledakan. Sesampainya di depan Chen Yizi, Suzimo melepaskan Plow Heaven Stride dan menginjak tanah dengan keras. Seketika, kaki Chen Yizi tertekuk dan dia melambat. Pedang itu menembus tubuhnya. Mata Chen Yizi menjadi redup saat aliran darah menyembur keluar dari dadanya, memutuskan hidupnya. Paragon Chaos Essence Sect juga mati. Bab 454, bergabung dengan pasukan untuk membunuh. Niat tegas melintas di mata Hang Qiuyu saat dia berbalik untuk melarikan diri. Suzimo mendengus dingin dan menyusul Hang Qiuyu dengan beberapa langkah besar. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meninju dengan keras ke arah punggung yang terakhir. Ledakan. Tinju raksasa yang menyerupai segel besar turun dari langit. Seketika, roh Qi meledak dengan ledakan yang menggelegar dengan cara yang menakutkan. Hang Qiuyu melihatnya dari sisi matanya dan ketakutan. Jika dia terkena itu, dia tidak akan bertahan bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Pedang melarikan diri. Tetap tenang dalam situasi ini, Hang Qiuyu berteriak pelan dan pedang Qi di dalam dirinya melonjak keluar. Seperti pedang terhunus, dia melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri ke kejauhan, kecepatannya telah melewati batas. Ini adalah keterampilan rahasia sekte pedang yang mirip dengan Blood Escape tetapi bertahan untuk waktu yang lebih singkat. Secara alami, efek sampingnya juga jauh lebih sedikit. Segel raksasa di atas akan turun. Namun,
Ledakan kecepatan tiba-tiba Hang Qiuyu membuatnya sedemikian rupa sehingga segelnya akan terlepas. Hang Qiuyu sangat senang. Dia sudah bisa melihat Sealer menyerbu. Selama dia bisa menahan beberapa napas lagi, situasinya akan berubah sepenuhnya. Pada saat itu, suara tali busur ditarik terdengar di telinga Hang Qiuyu. Pang, pang, pang. Dia berbalik sedikit dan melihat ke arah punggungnya. Namun, melihat apa yang akan datang membuatnya takut. Suzimo berada tepat di belakangnya, bergerak seperti bayangan saat matanya bersinar dengan kilatan setan. Dengan niat membunuh yang melonjak, tulang dan tendon pembentuk terdengar dan lengannya melebar beberapa inci di bawah peregangan yang intens. Bagaimana itu lengan manusia? Itu jelas belalai gajah surgawi purba. Merobek cakrawala, sepertinya itu bisa menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan kekosongan saat mengejar Hang Qiuyu dan membanting dengan keras. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, Hang Qiuyu mengeluarkan lingkaran perak mengkilap lainnya dari tas penyimpanannya dan memutar tubuhnya, mendorongnya dengan keras ke arah kepalan tangan yang masuk. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Seolah-olah dia disambar petir, suara tulang retak bisa terdengar dari seluruh lengan Hang Qiuyu. Uff! Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang, seluruh wajahnya pucat pasi. Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya dengan menggunakan senjata roh bawaan, dia pingsan di tempat dan terbaring tak bergerak di tanah dalam kondisi yang buruk. Sekarang, paragon dari Sekte Abadi, Buddhis dan Iblis sudah mati, terluka atau telah melarikan diri. Demonesji adalah satu-satunya yang berdiri tidak jauh menyaksikan semuanya dengan takjub. Dia akhirnya mengerti mengapa Suzimo harus mengubah penampilannya dan bahkan mengubah tubuhnya untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah pertempuran ini, ada kemungkinan besar dia akan menyinggung seluruh dunia kultivasi. Mengabaikan mereka yang terluka parah dan lumpuh, ada 7 teladan yang mati di tangannya. Pada saat itu, Iblis Ji tidak tahu bahwa dengan Sue yang dari Sekte Bumi Jahat yang meninggal di lembah kabut di luar kota Suantian, ada total 8 teladan yang mati di tangan Suzimo. Begitu identitasnya terungkap, ada kemungkinan besar dia akan diburu oleh para ahli dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Meskipun dunia ini besar, tidak ada tempat di mana dia benar-benar aman. Tentu saja, saat ini, hal terpenting yang harus dipertimbangkan Suzimo adalah bagaimana dia akan bertahan hidup. Para Sealer telah tiba di bawah istana Kaisar Manusia. Di antara mereka, SWOT Sect dan Snowdrift Sect Sealers mengambil penerus mereka masing-masing dan meninggalkan medan perang terlebih dahulu untuk mencoba dan menyembuhkan mereka. Namun, 5 Sealer yang dipenuhi dengan niat membunuh dan memancarkan aura menakutkan telah mengepung Suzimo. Mereka berasal dari Sekte Cakrawala Ungu, Kuil Angin Jernih, Sekte Iblis-Iblis, Sekte Esensi Kekacauan, dan Biara Tanpa Bentuk. Karena paragon mereka sudah mati, mereka tidak punya pilihan lain selain bergerak dan membunuh Suzimo. Rasa malumu telah berubah menjadi kemarahan. Suzimo tertawa dan mengamati sekelilingnya dengan mata mengejek. Karena mereka bukan tandinganku 1 lawan 1, mereka menyerangku bersama. Setelah mereka dikalahkan, bahkan Sealer mereka bergabung. Fufufu, hanya itu yang ada pada 3 faksi besar. B** bintang Divine Phoenix Island, provokasi Anda tidak berarti apa-apa bagi kami. Kamu masih akan mati. Petik 2. Sealer Sekte Cakrawala Ungu memiliki nada tenang dan dia tidak tergerak. Suzimo mencibir, tua, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya hanya ingin melihat betapa tak tahu malunya para pembudidaya Sekte Cakrawala Ungu. Bestart, karena kamu bukan dari ras kami, kamu adalah musuh bersama kami. Clearwind Template Sealer melambaikan cambuk ekor kuda di tangannya dan berteriak. Amitabha, Sealer biara tanpa bentuk berkata dengan muram, pelindung, Anda tidak memiliki siapapun selain kekeras kepalaan Anda untuk disalahkan atas penderitaan Anda hari ini. Pohon yang tinggi menarik angin kencang, itu selalu terjadi sepanjang sejarah. Sealer Illusion Vinchul tertawa sinis. Kalian dari Sekte Abadi dan Buddhis benar-benar munafik, selalu menemukan segala macam alasan untuk tindakanmu. Saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa alasan mengapa kami bergandengan tangan adalah untuk membunuh Anda karena Anda berbakat. Petik 2. Membunuhku. Suzimo menghirup udara dalam-dalam dan ki darahnya meledak. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menghadapi 5 Sealer, auranya naik sekali lagi saat dia berteriak, mari kita lihat apakah kalian memiliki apa yang diperlukan. Dia memandang rendah 5 inti emas sebagai penggarap pendirian yayasan. Terlepas dari hasil pertempuran, kata-katanya saja sudah cukup untuk membuat para pembudidaya yang menonton dari jauh terkejut dengan jantung yang berdebar kencang. Pada saat itu, semua paragon tampak benar-benar inferior.
Bang! Ledakan! Ledakan! Saat itu, suara tiba-tiba datang dari dalam istana Kaisar Manusia yang menyebabkan hati semua orang berdetak kencang. Semua orang tanpa sadar melihat ke atas. Sebuah gua raksasa muncul di tengah istana Kaisar Manusia. Itu gelap gulita, gelap misterius dan mengeluarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Pintu masuk ke istana Kaisar Manusia telah muncul. Ini berarti istana Kaisar Manusia telah diam-diam mengakui seseorang sebagai penerus. Menyerang. 5 Sealer berteriak dan menyerang bersama dengan pemahaman diam-diam. Tak satu pun dari mereka bisa duduk dan menonton Su Zimo memasuki istana Kaisar Manusia untuk menerima warisan. Mereka harus membunuhnya di sini. Jika Su Zimo mati, istana Kaisar Manusia akan menghilang atau memilih penerus baru. Tidak mungkin istana Kaisar Manusia akan meninggalkan warisannya pada mayat. Mati. Sealer Purple Firmament Sek meraung dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ki ungu tak berujung yang mengelilinginya mengembun menjadi pedang raksasa yang melesat ke arah Su Zimo. Pedang ungu merobek udara dan menciptakan jurang raksasa di tanah, menyebabkan bumi terlempar dan debu beterbangan kemana-mana. Su Zimo telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian Clearing Orifice dari 12 Raja Iblis dari bagian Clearing Orifice Great Wilderness. Dia juga berada di 7 ranah Yayasan Pendirian Meridian. Baik itu kultivasi abadi atau iblisnya, dia belum mencapai batasnya dan bahkan dalam bentuk iblisnya, kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi inti emas. Jika dia dihadapkan dengan seorang Sealer tua, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Namun, tidak mungkin dia bisa menang jika mereka berlima menyerang pada saat yang bersamaan. Dia harus bertahan melewatinya. Pada saat hidup dan mati ini, kekuatan Su Zimo sudah disalurkan ke batas mereka dan garis keturunannya melonjak sementara tendon dan tulangnya berdering bersama. Ki iblis bergemuruh di sekelilingnya, membentuk binatang iblis yang mengancam yang seperti hidup dan penuh dengan niat membunuh. Ada sapi liar dengan tanduk terangkat, iblis beruang yang mengaum sambil berdiri tegak, anakonda melingkar, kera iblis dengan lengan besar. Mengaum. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo membusungkan dadanya dan berhenti sejenak sebelum mengeluarkan raungan yang menggetarkan ke arah Sealer Sekte Cakrawala Ungu. Setan-setan kuno yang mengelilinginya meraung pada saat yang sama. Kekosongan bergetar, memutarbalikkan seluruh ruang itu sendiri. Su Zimo seperti raja dari semua iblis. Dalam sekejap mata, dunia berubah. Bab 455, tentang mati. Bahkan kelima Sealer merasa kedinginan saat merasakan aura jahat yang dikeluarkan oleh Su Zimo. Anak ini tidak boleh bertahan. Dia sudah mampu menekan paragon sekte abadi, Buddhis, dan iblis di 7 meridian Yayasan Pendirian. Jika dia ingin mendapatkan warisan Kaisar Manusia, sulit dibayangkan dan mereka juga tidak berani. Semakin kuat kekuatan dan potensi yang ditunjukkan oleh Su Zimo, semakin besar tekad kelima Sealer untuk membunuhnya. Ki iblis merah bergemuruh dan iblis kuno yang hidup menyerang sambil melolong, menggigit, dan membanting ke arah pedang ungu yang masuk. Bang! 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 Pedang itu merobek udara dengan kekuatan tak berujung dan ujung tajam yang menakutkan, mengalahkan iblis kuno yang dibentuk dengan ki iblis satu demi satu. Ki ungu dan ki iblis, dua kekuatan yang berbeda, bertabrakan dan merusak satu sama lain tanpa henti. Dengan menghilangnya setiap binatang iblis, ki iblis merah yang mengelilingi Su Zimo akan sedikit meredup. Kekuatan pedang ungu juga jelas tidak sekuat awalnya saat cahayanya meredup. Ledakan. Itu adalah suara lain yang memekakkan telinga. Pedang ungu bertabrakan dengan binatang iblis terakhir. Semua binatang iblis dan ki iblis telah bubar dan pedang ungu berubah menjadi aliran ki ungu yang kembali ke dunia juga. Su Zimo berhasil bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari seorang Sealer. Selanjutnya, dia bertahan melawannya tanpa menerima kerusakan apapun. Su Zimo terengah-engah. Kali ini, dia telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Sejak dia tiba, dia telah bertarung. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki stamina yang mengejutkan dan ki darah yang ganas karena kultivasinya yang terus-menerus dari klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari gurun besar, dia pasti sudah kelelahan sejak lama. Saat ini, setelah mempertahankan pedang Sealer Sekte Cakrawala Ungu, Su Zimo merasakan kelemahan melonjak ke kepalanya dan lengan serta kakinya tidak berdaya, dia benar-benar kelelahan. Jika bukan karena fakta bahwa dia terus-menerus dikelilingi oleh musuh yang kuat, dia akan pingsan sejak lama. Setelah menggunakan kekuatan inti emas, hanya ada satu hasil untuk Sealer, mereka akan dimangsa tanpa ampun oleh robekan dimensional di medan perang kuno. Serangkaian robekan muncul di belakang Sealer Sekte Cakrawala Ungu saat angin jahat melolong secara misterius. Melihat ke atas, Su Zimo mencibir dengan ejekan di matanya. Sealer Sekte Cakrawala Ungu menggertakkan giginya karena marah. Bestart, kamu tidak harus sombong.
Tidak akan lama sebelum Anda akan bergabung dengan saya. Hahaha, Ark. Itu adalah tangisan yang tragis. Tubuhnya tercabik-cabik oleh dimensi, berubah menjadi kabut darah saat dia dilahap dengan bersih tanpa mayat yang tersisa. Sesaat kemudian, dimensi menjadi stabil dan robekan itu memperbaiki dirinya sendiri. Berdebur, sinar perak turun dari langit dengan cara yang menakutkan. Clearwind Temple Sealer menyerang dengan cambuk ekor kudanya dan 3.000 benang perak memanjang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi batang perak besar yang menghantam kepala Su Zimo dengan keras. Su Zimo mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya, meraih batang perak yang masuk. Bang! Ada suara kekalahan yang tumpul ketika tongkat dan tangan bertabrakan. Meskipun dia berhasil mencengkeram batang perak dengan erat, daging di telapak tangannya sudah meledak dan kekuatan yang menakutkan melonjak ke tubuhnya. Organnya pecah setelah menerima benturan dan retakan muncul di permukaan. Uff! Tatapan Su Zimo meredup dan dia memuntahkan seteguk darah. Untungnya, saya memiliki telapak tulang darah ini. Kalau tidak, lenganku akan hancur dengan serangan sealer ini. Dia meratap dalam hati dalam rasa syukur. Naif. Tiba-tiba, Sealer Clearwind Temple terkekeh dengan ekspresi mengejek. Ekspresi Su Zimo berubah. Tiba-tiba, batang perak terbuka dari telapak tangannya dan 3.000 benang mencambuk punggungnya dengan kejam. Piak, kilatan darah muncul, disertai suara tulang retak. Wajah Su Zimo memucat saat lututnya menekuk, hampir berlutut di tanah. Perubahan itu sangat mendadak, cambuk ekor kuda tampak seperti hidup dan langsung berubah antara fleksibilitas dan ketangguhan. Punggung Su Zimo dicambuk menjadi daging dan darah yang berantakan, seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya meluncur. Kain pakaiannya yang robek menempel di permukaan dengan cara yang menakutkan. Tulang selangkanya patah dan digantung secara terbuka, terlihat sangat mengejutkan. Pada saat itu, Su Zimo mengalami aspek mengerikan lain dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Vitalitasnya mengejutkan. Jika itu adalah kultivator atau makhluk hidup lain, mereka akan lama mati setelah organ mereka pecah dan mereka menderita dampak yang begitu parah. Namun, pada saat ini, Su Zimo masih bisa berdiri tegak. Dia bisa merasakan lukanya sedikit sembuh dengan setiap napas, kecuali kecepatannya sangat lambat karena lukanya yang serius. Kamu masih belum mati. Mata Clearwind Temple Sealer melebar tak percaya saat dia melihat Su Zimo yang berdiri tegak perlahan. Serangannya lebih dari cukup untuk membelah tubuh penggarap pendirian yayasan manapun. Namun, dia tidak menyangka Su Zimo akan berdiri sekali lagi. Sayang sekali, aku hanya butuh sedikit lagi. Sealer menghela nafas dengan marah. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Air mata dimensional muncul dan melahapnya langsung, bahkan cambuk ekor kudanya hancur berkeping-keping. Berdengung. Hampir pada saat yang sama, suara pedang berdengung terdengar. Pergi. Sealer Chaos Essence Sect telah menyerang, mengarahkan pedang terbangnya ke arah Su Zimo. Garis cahaya muncul seketika. Itu adalah gerakan pembunuhan pembudidaya yang paling sederhana dan paling efektif. Saat Sealer Chaos Essence Sect menyerang, Su Zimo merasakan peringatan di benaknya. Tanpa ragu-ragu, dalam sekejap, Su Zimo menggertakkan giginya dan menghindar ke samping. Aliran darah menyembur keluar. Dia masih selangkah terlalu lambat. Pedang itu menembus dada kirinya dan melesat keluar dari tubuhnya. Meskipun tidak mengenai jantungnya, penetrasi melalui paru-parunya sudah cukup untuk berakibat fatal. Seketika, Su Zimo kesulitan bernapas. Dia terbatuk-batuk tanpa henti, seolah-olah ada api yang membakar tenggorokannya, dan tubuhnya mengejang sesaat. Kali ini, cederanya terlalu parah. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami cedera serius sepanjang perjalanan kultivasinya. Meskipun kemampuan regenerasinya kuat, ada batasnya, tidak diketahui apakah dia bisa pulih dari cedera seperti itu. Terlebih lagi, ini berada di medan perang kuno dan tidak ada yang akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Berdengung. Di udara, pedang terbang itu berbalik dan menelusuri kembali jalannya tepat setelah menembus dada Su Zimo. Itu adalah tanda yang jelas tentang seberapa maju Sealer of Chaos Essence Sect dalam keterampilan penanganan pedangnya. Perasaan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba. Bahkan tanpa persepsi rohnya, Su Zimo tahu bahwa dia sangat dekat dengan kematian dan pasti akan mati jika dia tidak bisa menghindari pedang itu. Bang! Menginjak tanah, dia mengerahkan kekuatan terakhirnya dan melompat dengan paksa ke samping. Bersin! Kilatan darah muncul dan rasa sakit berdenyut yang melanda sumsumnya melonjak dari perutnya. Darah mengalir dari wajah Su Zimo saat lututnya tertekuk, hampir ambruk ke tanah. Sekarang, dia benar-benar kelelahan dan terluka parah, sangat beruntung dia bisa menghindari kerusakan fatal.
Pedang itu mengiris lubang berdarah di perutnya. Su Zimo segera mencengkeramnya dengan tangannya agar ususnya tidak tumpah. Darah segar menyembur keluar, merembes melalui jari-jarinya dan mengalir ke bawah, perlahan merendam pakaiannya dengan bau busuk. Dalam sekejap mata, dia sudah dipenuhi darah. Kepalanya berputar dan dia bergoyang saat dia merasakan vitalitasnya meninggalkan tubuhnya dengan cara yang tidak dapat diubah. Apakah aku akan mati? Su Zimo bergumam pelan. Tiba-tiba, penglihatannya kabur, seolah-olah sosok berdarah muncul dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan setelah bertahun-tahun, sosok itu tetap terukir dalam ingatannya. Tidak ada cara baginya untuk menghapus adegan itu dan itu terasa jelas seolah-olah itu baru kemarin. Bab 456, maafkan ketidakmampuan saya untuk mematuhi. Tidak ada yang mengira bahwa Divine Phoenix Island akan menghasilkan teladan seperti itu. Namun, sangat disayangkan dia harus mati di bawah istana Kaisar Manusia. Dia meninggal dengan kematian yang berharga dengan menukar kehidupan 7 teladan lainnya dan beberapa sealer. Para pembudidaya yang menyaksikan sosok berlumuran darah dan bergoyang dari jauh itu memiliki ekspresi yang rumit saat mereka berdiskusi dalam bisikan pelan dengan ekspresi kasihan. Sosok tunggal itu tampak menyedihkan dan tragis. Para pembudidaya tahu bahwa penerus Divine Phoenix Island akan segera mati dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Su Zimo memang dalam situasi bencana. Dada kirinya tertusuk dengan darah yang memancar keluar, tulang selangkanya remuk dan patah sementara perutnya memiliki luka mengerikan yang sangat parah ususnya akan tumpah jika dia tidak mencengkeramnya dengan tangannya. Su Zimo bisa merasakan vitalitasnya terkuras darinya. Darah segar masih mengalir. Luka-lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan atau pemulihan. Ini berarti luka-lukanya telah melampaui batas kemampuan regenerasinya. Sealers of Formless Monastery dan Illusion Fincult belum bergerak. Bahkan jika mereka berdiri di pinggir lapangan dan menonton dengan diam, tak lama kemudian, dia masih akan kehabisan darah dan mati sama saja. Kepala Su Zimo pusing dan pandangannya kabur, seolah-olah sosok berwarna darah yang familiar melintas di hadapannya. Nona mati. Secara naluriah, dia memanggil dengan lembut. Tidak ada tanggapan. Sosok di depan sedikit menoleh dan mengangkat alisnya, menatapnya dengan rasa khawatir dan kasihan yang tak ada habisnya. Sebuah aroma samar tercium dan Su Zimo sejenak disegarkan saat dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat ke atas. Setelah beberapa saat linglung, dia membuka mulutnya tetapi gagal mengatakan apa-apa. Kepalanya tertunduk dengan kekecewaan yang jelas. Itu bukan Dai Yue, itu adalah Iblis Ji. Dia kehilangan terlalu banyak darah dan penglihatannya kabur. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah mendambakannya selama bertahun-tahun, Su Zimo mengira gaun berwarna merah muda milik Iblis Ji sebagai warna merah darah. Dia sudah lama pergi dan tidak akan kembali. Aku masih tidak bisa mengejarnya pada akhirnya. Tidak ada lagi kesempatan tersisa. Hai, Su Zimo menghela nafas dalam-dalam dan tubuhnya bergoyang. Kelopak matanya terasa berat dan secara bertahap, kesadarannya hilang saat dia jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya, menyentak pikiran Su Zimo dan menariknya kembali dari jurang kematian. Senior, tolong lepaskan dia. Itu adalah suara Iblis Ji dan dia berada tepat di depannya. Iblis, tersesat. Sealer biara tanpa bentuk berjalan perlahan dan berteriak dengan aura yang menakutkan. Bahkan jika kalian tidak menyerang, dia tidak akan bisa bertahan. Apa salahnya meninggalkan dia dengan mayat utuh? Iblis Ji tidak pergi dan suaranya terdengar sekali lagi. Sekte Buddhis menganjurkan kebaikan, jadi mengapa kamu begitu bertekad untuk membunuhnya? Satu-satunya cara untuk memastikan tidak ada yang salah adalah dengan membunuhnya secara pribadi. Sealer biara tanpa bentuk tidak bergerak dan dia berkata dengan tatapan berkilauan, Iblis, jika kamu tidak tersesat, aku akan membunuhmu bersama dengannya. Sesaat kemudian, suara Iblis Ji terdengar sekali lagi. Meskipun tenang dan tegas, itu mengejutkan. Maafkan ketidakmampuan saya untuk mematuhi. Kata-kata itu mengungkapkan tekad. Itu adalah keyakinan yang teguh untuk tidak mundur meskipun mengetahui bahwa itu akan mengakibatkan kematian. Ekspresi Su Zimo berubah. Dia menghadapi seorang sealer. Ini adalah sealer yang benar-benar marah dan bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Su Zimo tidak menyangka bahwa dengan keadaan seperti itu, Iblis Ji akan berdiri dan membelanya dengan gegabah tanpa pamrih. Wanita yang bodoh. Bibirnya bergeser dan suaranya selembut dan tak terdengar seperti nyamuk. Baiklah kalau begitu. Sealer biara tanpa bentuk mengangguk tanpa ekspresi saat niat membunuh melonjak di matanya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan. Dia menyalurkan inti emasnya dan meledak dengan kekuatan penuhnya, itu adalah serangan instan dengan peningkatan aura yang besar.
Jari tanpa bentuk. Menjangkau dengan jarinya, dia mengetuk ke arah iblis Ji. Seketika, langit dan bumi bergetar. Bagaimana itu jari? Itu jelas merupakan pilar penusuk surgawi yang melesat menembus kehampaan dengan kekuatan yang tak terkendali, menyerbu seolah-olah ingin menghancurkan iblis Ji menjadi berkeping-keping. Su Zimo mengatupkan giginya dan ingin memblokir gerakan untuk iblis Ji. Namun, dia terluka terlalu parah dan dia tidak punya kekuatan lagi untuk mengalah. Iblis Ji mengedipkan matanya dan riak muncul di matanya yang indah, mengirimkan sinar menyihir yang memasuki mata siler biara tanpa bentuk. Melepas cadarnya, Demones Ji menunjukkan wajah tanpa cacat dan tersenyum menawan. Itu adalah pesona yang bisa menggulingkan dunia. Bahkan para pembudidaya yang menonton dari jauh tercengang dan meneteskan air liur dengan mulut ternganga, apalagi siler biara tanpa bentuk yang berada tepat di seberangnya. Dia tidak hanya menggunakan mata bewitching. Itulah batas kekuatan sutra gadis murni. Meskipun siler biara tanpa bentuk adalah inti emas, dia tidak mengembangkan keterampilan rahasia biara berlian dan tidak dapat melawan sutra gadis murni dengan sempurna. Hatinya goyah sejenak dan kekuatan jari tanpa bentuk melemah. Pergi. Pada saat yang sama, Iblis Ji mengirimkan pita yang bersinar dengan cahaya roh yang terang, bertabrakan dengan jari tanpa bentuk yang masuk. Bang! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Ekspresi Demones Ji berubah drastis saat sosok mungilnya bergidik, tersandung mundur berulang kali. Dengan setiap langkah mundur, dia akan memuntahkan seteguk darah yang sangat mencolok. Tidak semua orang bisa menahan serangan kekuatan penuh dari Sealer seperti Su Zimo. Jika bukan karena fakta bahwa Formless Monasteries Sealer terganggu dan kekuatan jari tanpa bentuk berkurang, Demones Ji akan tercabik-cabik dan mati. Meski begitu, pada saat dia terhuyung mundur ke sisi Su Zimo, dia sudah terluka parah dan diambang kematian. Serangkaian air mata menyeramkan muncul di belakang Formless Monasteries Sealer. Dengan ekspresi muram, dia mencibir, "Aku akan memberi kalian hadiah besar sebelum kematianku sehingga kalian berdua bisa pergi ke neraka bersama." Sebelum kalimatnya selesai, aliran api meledak dari jari Sealer biara tanpa bentuk dan tiba di depan mereka berdua. Apinya berwarna merah menyala dan bahkan ada warna emas yang bercampur di dalamnya, melepaskan aura yang menakutkan. Api sejati. Api sejati datang di atas api roh level 3. Hanya inti emas yang memiliki akar roh api yang dapat mengolah api sejati yang dapat membakar semua penggarap pendirian yayasan dan bahkan membakar binatang buas berdarah murni di alam pendirian yayasan menjadi abu. Mata Su Zimo berkedut marah. Dia adalah master penyempurnaan senjata juga dan menguasai api, tentu saja, dia tahu betapa kuatnya api yang sebenarnya. Sebelumnya, tidak ada Sealer yang menghasilkan api sejati karena mereka bukan pembudidaya dengan akar roh api. Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong iblis Ji yang ada di depannya sambil berteriak dalam-dalam, "Pergi!" Astaga! Api mendarat di Su Zimo dan melonjak, membakar seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia adalah seorang pria yang dilalap api. Bab 457, Tangan Roh Surgawi. Ar. Su Zimo membungkuk dengan mata tertutup rapat. Dia kesakitan yang tak terukur saat tenggorokannya mengeluarkan tangisan serak. Api yang sebenarnya membakar dengan ganas dan tubuhnya mengejang. Bahkan dagingnya mendesis dengan suara berderak saat dagingnya terbakar hitam dalam pemandangan yang menakutkan. Dalam api, wajah Su Zimo terlihat samar-samar dan dia sangat kesakitan sehingga wajahnya berkerut hingga tingkat yang tidak dapat dikenali. Hati iblis wanita Ji sakit ketika dia melihat keadaan dia dan matanya berkabut. Batuk. Cedera internalnya bertambah parah dan dia mengeluarkan 2 suap darah hitam lagi, bahkan ada potongan-potongan organnya yang pecah dan itu terlihat menakutkan. Untuk berpikir bahwa aku masih akan berakhir mati di sini. Mata iblis Ji meredup dan dia terdengar sedih. Organnya rusak parah setelah menerima pukulan penuh dari Sealer dan vitalitasnya terkuras dengan cepat. Kecuali dia memiliki beberapa metode tertinggi, dia pasti akan mati. Namun, di medan perang kuno, inti emas sudah menjadi sosok terkuat, bagaimana mungkin ada yang bisa menyelamatkannya? Bagaimana bisa? Tiba-tiba, seruan lembut yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan terdengar tidak jauh. Itu adalah suara Sealer dari Illusion Vincult. Secara naluriah, Demones Ji mengikuti tatapan Sealer dan melihat ke arah Su Zimo sekali lagi. Pada saat itu, api sejati yang membakarnya telah tumbuh jauh lebih kecil dari sebelumnya dan bahkan menunjukkan tanda-tanda padam. Mulut iblis Ji sedikit ternganga dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Su Zimo hampir hitam arang sekarang dan mengepul dengan asap, api di sekitarnya memang semakin lemah. Atau lebih tepatnya, mereka berbalik.
Api berapi-api itu sedikit bergetar, seolah-olah diarahkan ke tangan kanan Suzimo oleh kekuatan misterius, memasuki telapak tulang darahnya. Selain Suzimo, tidak ada orang lain yang tahu atau bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Awalnya, luka-lukanya terlalu parah sehingga melebihi kemampuan regenerasinya. Karena itu, dia tidak dapat pulih dan berdarah sepanjang waktu. Jika bukan karena api yang sebenarnya, dia akan mati karena kehabisan darah. Namun, nyala api yang sebenarnya telah membakar lukanya dan menghentikan pendarahan untuk sementara, menyelamatkan nyawanya. Pada saat yang sama, perubahan misterius terjadi pada telapak tulang darah di bawah nyala api yang sebenarnya. Seolah-olah segel telah dibuka, memanggil kekuatan tersembunyi di dalam Suzimo yang melahap api sejati padanya tanpa peduli. Sebelum api yang sebenarnya dapat mengancam Suzimo, telapak tulang darah telah memakan sebagian besar. Dapat dikatakan bahwa melalui beberapa kejadian aneh, api yang sebenarnya malah menyelamatkan hidup Suzimo. Aura menakutkan tumbuh, menyelimuti telapak tulang darah. Suara langkah kaki yang dipenuhi dengan niat membunuh melonjak dengan cara yang menyesakkan. Hati iblis Ji tenggelam. Siler biara tanpa bentuk sudah dilahap oleh robekan dimensional dan siler ilusion Vincult adalah satu-satunya yang tersisa. Api di tubuh Suzimo belum padam dan dia berdiri di tempat seperti arang yang terbakar, matanya tertutup dan auranya lemah. Iblis Ji menggertakkan giginya dan mendorong dirinya sendiri dengan tangan gemetar. Setelah beberapa kali gagal, dia akhirnya berjuang untuk berdiri sebelum terhuyung-huyung di depan Suzimo. Meskipun itu adalah gerakan sederhana, dia telah mengeluarkan sedikit kekuatan terakhirnya. Tubuhnya bergoyang-goyah, seolah-olah satu embusan angin bisa menjatuhkannya. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah siler ilusion Vincult yang melangkah dengan membunuh, matanya dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa luka-lukanya sudah melampaui titik tidak bisa kembali, tetapi itu tidak terjadi pada Suzimo. Istana Kaisar Manusia, itu mungkin satu-satunya kesempatan Suzimo. Beberapa tanda telah menunjukkan bahwa Suzimo adalah penerus generasi ini untuk Istana Kaisar Manusia. Selama dia masuk, dia mungkin bisa bertahan. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Istana Kaisar Manusia. Langkah kaki itu menghilang. Sesampainya di depan Demones Ji, siler ilusion Vincult berhenti dengan ekspresi dingin. Caramu melindunginya? Jangan bilang kalau Bestart ini adalah tripodmu. Siler ilusion Vincult bertanya perlahan, cara dia memandang Demones Ji dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Jadi bagaimana jika dia, wajahnya menjadi lebih gelap dan suram dan vitalitas yang memancar dari tubuhnya hampir tidak berarti. Jika bukan karena tekadnya yang membuatnya terus maju, dia pasti sudah lama pingsan. Hahaha, itu sama sulitnya dengan Sealer of Illusion Vincult yang baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Bahkan Sealers of Overlord Palace dan Cloud Rain Sect mengerutkan kening, menatap Demones Ji dengan tak percaya. Bodoh, betapa bodohnya. Setelah tertawa, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Memikirkan bahwa gadis murni dari Sekte Iblis generasi ini akan menjadi orang yang sangat bodoh, memilih seorang kultivator sebagai tripod. Betapa menggelikan. Iblis Ji mengerucutkan bibirnya dan kelopak matanya semakin berat. Dia tidak bisa lagi mendengar Sealer dengan jelas, itu hanya terasa seolah-olah telinganya berdengung dengan suara-suara yang dekat dan sejauh kesadarannya memudar. Alasan mengapa kamu berjuang dengan hidupmu adalah untuk mengulur waktu bagi Bestart kecil ini untuk memasuki Istana Kaisar Manusia. Sealer Illusion Vincult mencibir, namun, sayang sekali kalian berdua harus mati. Hari ini, aku akan membunuhmu agar kamu tidak membawa aib bagi Sekte Gadis Murni dan juga Sekte Iblis. Saat dia mengatakan itu, mata Sealer bersinar dengan niat membunuh dan dia mengeluarkan pedang fleksibel berkilauan dari pinggangnya. Astaga! Dengan lemparan, pedang itu berbalik lurus. Bahkan melawan dua penggarap pendirian yayasan yang tak berdaya yang berada di ambang kematian, Sealer tidak berniat menunjukkan belas kasihan saat dia meledak dengan kekuatannya sebagai inti emas dan mendorong ke depan. Serangan itu cukup untuk menusuk kedua kepala mereka bersama-sama. Pedang Ki sangat dingin dan memiliki kekuatan liar. Iblis Ji tidak bisa bertahan lagi saat dia jatuh ke samping. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dan mengangkat tubuhnya. Saat berikutnya, Iblis Ji melihat sosok melalui penglihatannya yang kabur. Meskipun dia dibakar hitam arang dan cacat, dia bisa mengenalinya. Mata itu terbakar dengan sinar merah seolah-olah mereka ingin melahap seseorang. Tiba-tiba, Suzimo mengulurkan tangan kanannya. Mata Sealer Illusion Vincult menyempit karena terkejut. Tidak ada daging di telapak tangannya dan itu hanya tulang merah yang terbakar dengan api tipis,
memancarkan aura menakutkan yang seolah-olah bisa membakar langit dan lautan, memusnahkan semua makhluk hidup. Seolah-olah itu adalah tangan roh suci yang mengeluarkan aura gemetar. Bahkan para sealer yang menonton dari dekat serta para pembudidaya yang menonton dari jauh merasa merinding di punggung mereka, apalagi sealer Illusion Vinculed. Beberapa pembudidaya tidak tahan dengan kekuatan itu dan jatuh ke tanah di tempat, menggigil ketakutan. Perasaan rendah diri tumbuh di hati banyak pembudidaya. Telapak tulang darah mengulurkan tangan untuk pedang fleksibel. Peter Pater. Sebelum bisa mencapai telapak tulang darah, pedang itu meleleh menjadi baja cair dan menetes ke tanah. Senjata roh tingkat sempurna dihancurkan begitu saja. Sealer tidak punya tempat untuk lari dengan robekan dimensional yang muncul di punggungnya. Di matanya, dia hanya bisa melihat telapak tangan yang terbakar tiba dengan nyala api yang semakin besar.